Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh yang menyebarkan keberkahan insyaallah dan kepada kita semua. Maka berbahagialah kita semua menjadi warga Nahdlatul Watan, menjadi murid seorang ulama, seorang aulia, seorang wali besar, sehingga kita dibimbing secara fisik, dibimbing secara rohani untuk menuju surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini yang hanya mengajak kita semua untuk merenung beberapa hal yang terjadi di tengah kita, di sekitar kita, pada diri kita dan pada orang lain. Sering sekali kita sebagai warga Nahdlatul Watan menjalankan ajaran syariat melalui organisasi Nahdlatul Watan ala madhabil Imam Syafi'i. Kita dibina, dipesan oleh guru kita, guru besar, guru agung kita Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh, dengan membiasakan, dengan melatih kita dengan ucapan-ucapan tertentu, dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu, kita sebut dan ucap itu. Tapi mungkin kita lakukan, kita sebut lewat begitu saja karena memang karena keyakinan kita terhadap guru, terhadap pesan guru. Kita lakukan tanpa menambah pengetahuan. Kenapa kita diajak untuk memperbanyak salawat? Kenapa kita diajak untuk memperbanyak doa? Kenapa kita diajak untuk banyak berzikir? Kenapa kita diperintah untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan doa, membangun desa, membangun madrasah, membangun dusun di mana-mana. Yang akan mulai dengan istilah-istilah dan bacaan-bacaan yang sering kita lakukan. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Yang kita baca setiap kali kita selesai pidato, yang kita baca setiap kali kita selesai ngaji, menjelang berpisah, menjelang mengucap salam, maka tradisi kita wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Tradisi yang menjadi ciri khas kita sebagai warga Nahdlatul Watan. Tradisi yang di mana saja disebut kita merasa sejuk. Mbimbi tahu pejabat, tidak pejabat, aneh. Wallahul muwaffiq unintiya. Merasa kita akrab, merasa persaudaraan kita lebih mendalam. Sekalipun innamal mu'minuna ikhwah, semua kita orang Islam itu bersaudara. Tapi tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita bohongi diri. Ketika kita mendengar dari seorang yang terkemuka, apalagi wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, mukmin
nyaman idap, sejuk idap, ubat turti, semeto neti, saudara kandung saya itu. Saudara saja ada yang besar, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Tidak bisa sama. Tapi ini saudara yang paling dekat. Niki semeton, niki semeton. Ini baca Allahumma fiq, itu tidak membaca, terasa secara alamiah gitu lebih akrab dengan orang yang membaca wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Itu penting sebagai ciri khas, sebagai tanda komunitas, sebagai tanda keakraban, simbol. Kalau kita melihat di sejarah peperangan baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat, ada simbol-simbol yang harus dijaga, antara lain bendera perang, antara lain ucapan salam. Salam itulah yang membedakan kita dengan orang yang bukan saudara. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang mengucap salam, jawab salamnya dengan waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pilih yang mana. Saya akan memilih yang terbaik, yaitu yang sempurna. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan saudara, milih macam-macam. Assalamualaikum munin. Kita tahu bahwa dia bukan orang muslim, onda. Waalaikum munin. Karena salam ini khususiyat komunitas orang mukmin, orang muslim. Orang lain silakan baca yang lain, boleh, karena memang bukan komunitas. Banyak lagi hal-hal yang menjadi tradisi dan ciri khas kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Tidak berlebihan kalau kita bilang warga NW tahu tandaan Eli Ambon. Ini dengan NW. Mungkin dari kebiasaan kita yang membaca doa tertentu, mungkin dari kebiasaan kita sesama mengamalkan wirid tertentu, hizib tertentu, hingga terbentuk karakter yang sama, hingga terbentuk aura yang sama, bahkan mungkin bau yang sama. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Mulen hebat sekali guru tiang pelunggum sami niki tenggi. Sekalipun yang lain, organisasi yang lain ada, boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah, bagus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, bagus. Tapi orang tua saya yang mengajak untuk membaca ini. Di rumah lain, mereka punya orang tua. Dengan tawaan suruhun baca sa'nu misal. Boleh-boleh saja. Maka kebanggaan kita menjadi murid, menjadi warga
yang menjalankan pesan-pesan guru kita. Antara lain, wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Yang akan coba bongkar kata-kata itu satu persatu. Wallahul muwaffiqu. Allah yang, ini kita yang secara napiaran, secara biasa gitu kita. Bahwa Allah yang memberi taufik, bahwa Allah yang memberi petunjuk. Ke apa? Ke jalan yang rasyad. Selama ini kita mendengarkan kata-kata biasa, ucapan biasa, sekedar ciri khas seorang warga NW yang ingin menghabisi atau yang menutup pidatonya, kemudian segera mengucap salam. Tapi yang melihat bahwa ucapan ini memang sekalipun bentuknya kabar ini berita bahwa Allah yang memberikan taufik, bahwa Allah yang memberikan petunjuk, tapi sesungguhnya mengandung doa, karena tidak cukup kita memberikan informasi atau kabar itu. Semua sudah tahu dan kita yakin bahwa Allah lah yang beri petunjuk. Kita yakin bahwa Allah lah yang beri taufik. Tapi redaksi ini dibalik informasinya itu, di situ ada doa, ada harapan, ada keinginan kita untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arti dari wallahul muwaffiq wal hadi itu adalah, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami taufik. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk. Wallahu, kenapa wallah? Kenapa wabil? Kenapa Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal arsy? Kenapa dengan kalimat Allah? Oleh para ulama, setelah banyak perselisihan, banyak pendapat tentang Ismullahul A'zam, nama agung yang paling agung, nama agung Asmaul Husna yang paling a'zam, itu disebut Ismullah Al-A'zam, yang paling agung. Apa faedahnya? Kan sama saja, Wallahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam. Kan Allah Subhanahu wa taala menegasi Nabi punya 99 nama. Asmaul Husna, nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia. Tapi satu di antara yang 99 itu paling agung. Untuk apa mencari paling agung? Kita berdoa dengan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kalau mau berdoa, sebut nama Allah yang 99 itu. Karena ini pinta dari Allah. Nunas. Masa kat nunas juk mami muhyi sebut sak lain. Tangguru Syahri tunas kepe. Lagu niki lah anu. Sebut nama yang kita harapkan untuk bisa memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya sekedar menyebut namanya, tapi sebut namanya yang agung. Walillahil asmaul husna. Ihtiram. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran li wa anahdatil watan wahfazan hadaiman wahdiyan rijalaha ala sunan wansyuranhum fil ashaya wal bukar. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sejuk rasa barakah itu semakin kental. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Kyai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LC MPDI, serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat Karang Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin, Al-Muhtaram Al-Dhaiful Karim, ahlan wa sahlan bikum fil majlis, nawartum zai ma yaqul al-arab, nawartum. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Di mana? Kenapa wallahu? Jadi yang rasa bahwa oleh guru agung, guru besar kita itu dibina, dididik, dipesan dengan hal-hal yang selalu dengan hal-hal yang terbaik. Bukan hanya yang baik untuk saya berikan kepada Anda semua, Basir, tapi saya akan pilihkan yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Yang terbaik dari doa, yang terbaik dari zikir, yang terbaik dari sirah, yang terbaik dari segala-galanya, bahkan yang terbaik bagi setiap manusia yang masuk surga, yaitu masuk surga bighairi hisab. Maka oleh para ulama, pendapat yang paling mendekati yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa al-ismul a'zam itu adalah kata isim Allah. Sehingga banyak di tarekat-tarekat ucapan atau isim Allah di sini disebut berkali-kali. Seperti biasanya kita la ilaha illallah, tapi di tarekat-tarekat tertentu Allah itu disebut 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali dan seterusnya. Kenapa? Karena keyakinan dan pendapat mayoritas ulama bahwa kata Allah itu adalah nama Allah yang mulia, yang paling agung, al-ismul a'zam. Apa fungsinya? Salah satu doa yang dikabulkan, kriteria cara
mendoa yang dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu berdoa dengan Bismillahil A'zam. Karena perintah itu, perintah agama, perintah Allah, perintah Al-Quran, perintah hadis, apabila kita berdoa maka kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang 99 itu mulia, husna, tapi yang paling mulia di antara yang mulia-mulia itu adalah kata Allah. Wallahul muwaffiq. Tadi yang sampaikan bahwa ini sirahnya khabar, tapi di balik itu mengandung doa bahwa ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kaji ican gama. Nah, setelah kita sebut Allah, berarti di situ ada harapan, ada optimisme bahwa apa yang saya minta berikutnya ini adalah akan dikabulkan karena saya berdoa dengan nama Allah yang paling mulia. Tanda kita serius memohon, tanda kita serius menghormati yang punya. Masa kat nunasi le tuan guru Anas kan bek anu cincin dia tua anu ni kena jamak-jamak. Ayahanda tunas kepulung pegagah marah ngantar tekangan ngerek julu sebut ajum dia. Tinggi. Dari doamu terayun. Barang doamu teregaan. Cila. Belanja masa mbek ngerega. Ibu-ibu mbek sa peter-peter ngerega anu angkat tangan. Niki tips dengan ngerega niki. Terutama barang-barang beli. Lamun sebut angka, kalau dia sebut angka, potong 2, ngerega. Kira dia 4 juta. 2 juta wasilah. 2 juta. Atau kemarin niki basang. Bek harga sandek ngerega wasilah. Dia kan ngerega, andek tau ngerega tiang basang. Cilak mana 3 juta. Andek tahu ngerega, ini kana. Mau bek harga sabawaan be sila. 1 juta mana sila. Ini marah ni ke. Itu tanpa ngerega, menurunkan harga tanpa ngerega. Wah ketanjak contoh misal. Pira barang 4 juta ini. Mau terega anu ini, rega anu 4 ini, rega anu 3 ini. Marah ni ke bentang ni kana. Ajah ngerega. Udah kena EP. Ajah ngerega berembe entar ada sajari ji 2 juta udah kena. Mau melengun. Berembe darah ajah ke. Nah, artinya masa nyendir nggih. Al-Ismul A'zam niku maksud para ulama adalah nama asma Allah yang apabila kita sebut ketika kita mohon minta berdoa, doa 3 istijabah. Ilah. Yakin bahwa Ismullahil Azam adalah Allah. Atau lo yakin atau lo manu milih rapatan miliki Allah Tuhan kaji tiang ngunas dengan asmamu yang paling mulia menurutmu ya Allah. Dik naon tiang namamu yang azam itu engkau rahasiakan, maka tiang tunas dengan namamu yang paling mulia menurutmu kami berdoa, kami memohon. Apa mau tunas? Niki teng doa yang secara tidak langsung guru kita Al-Muqarrab Bapak Maulana saya mengingatkan kita memperbanyak doa ini. Tidak di sholat, tidak waktu sholat, tidak waktu zikir, tidak waktu bersilih, tidak waktu bermitahon. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Pasal. Karena itu doa yang inti dari hidup ini.
Kita butuh taufik. 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 Ketetapan. Ketepatan. Kebenaran. Ketepatan. Melaksanakan sesuatu. Ketepatan yang dilaksanakan. Taufik. Bukan kebenaran saja, tapi kebenaran yang Allah berikan kepada kita untuk kita laksanakan. Yaran taufik. Dia tahun elein taufik dikecil. Bertahun elein Allah elek lagu. Selung artin kita itu anu lemah Bapak Ibu. Manusia lemah gati. Ndarak tahu edak penaon tak. Ia manik disebut Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Apa-apa pada. Anu bawang pada, ndarak ilmu pada, sesat pada kecuali yang saya berikan hidayah. Illa man hadaitu. Selong baik. Ini mau kena baik nak jawapan, kena baik entah anu gawean. Itulah yang dimaksud dengan taufik. Benar-benar dapat taufik. Dalam kehidupan kita sehari-hari butuh taufik. Sangat kita butuh taufik. Karena manusia mahallul khata'i wan nisyan. Kita lupa, kita salah. Maka butuh taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taufik dalam bersosial, taufik dalam keluarga, taufik dalam jabatan, taufik dalam berjalan, taufik dalam mengamalkan semua gerak-gerik kita hanya membutuhkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah yang maha mulia itu kita minta, ya Allah, dengan namamu yang paling agung, tunas ican kaji taufik. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak, paham bapak-bapak? Mula taufik Allah SWT ican tiang rayu umpiran mupayut merari onim kena sebinian menikah. Taufik itu. Jangan merasa bahwa penter tahu pilih, tahu boyak. Mata-mata taufik. Wal hadi. Yang tunas endah. Napi endah tunas hidayah. Iya manik Allah Subhanahu wa taala kullukum dhalun. Anu penang pada, anu kepusaan pada. Sesat kalian semua kecuali yang saya berikan hidayah. Berarti taufik hidayah itu di tangan yang maha kuasa, yang ada yang kita sebut nama paling mulianya itu Allah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sabil, jalan, cara untuk menyelesaikan sesuatu, menuntaskan sesuatu, untuk sampai kepada titik tertentu itu jalan. Dan jalan itu penting. Jalan ke surga, jalan bahagia, jalan ke Mekah, jalan ke Mataram, jalan molek, mudin tahun le molek laun, sesat. Jalan itu penting dalam hidup ini, sehingga dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kaji, ican kaji jalan. Penting sekali mengetahui jalan, cara.
Orang bahagia itu yang memiliki banyak cara, banyak jalan untuk kebahagiaan, untuk kebaikan. Berbentam ya jual apam, lamun dek tahu ya apam, da cara buat apa, cara buat cerorot, cara buat jajan, cara itulah jalan. Dalam hadis man salaka tariqan, jalan itu penting. Maka jalan-jalan ada jalan menuju kebaikan, jalan untuk mendapatkan ilmu, jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk sabilur rasyad. Rasyad itu yang paling penting lagi, jalan untuk menuju rasyad. Ar-rusdu kebaikan, ar-rusdu ketepatan, ar-rusdu kemuliaan, ke segala bentuk kebaikan disebut rusdu. Kalau sudah memohon, minta, lunas untuk Allah Subhanahu wa taala baru dikit yang, maka itulah yang disebut bahagia. Apapun yang kita kerjakan sudah benar karena kita sudah diberikan jalan untuk melakukan itu. Malik boya tempat dai guru sajapat sampai sedetil ini. Maka mari kita Bapak Ibu jamaah Islamian mensyukuri nikmat yang besar. Nikmat bahwa kita diberikan, ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi seorang mukmin, ditakdirkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Oh, bangga saya menjadi warga negara Indonesia. Muandin pelinggih menjadi warga negara Bangladesh. Tiba sebede bau. Peraya. Kita di mana-mana nih kita bangga, sekalipun pesek-pesek sekali dua lagu. Iya, Indonesia ditok lahir, saya bangga. Bangga. Sekalipun ada negara-negara tertentu, ada bangsa tertentu, orang tertentu menganggap di bawah dirinya lebih mulia dari orang Indonesia. Enggak. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Di mana-mana yang pergi, paspor tiang, bangga dengan bawa paspor Indonesia. Ditakdirkan oleh Allah SWT jadi orang Lombok. Nikmat itu. Bukan artinya negara lain tidak kurang baik, bukan artinya pulau yang lain atau bangsa lain lebih baik, tidak. Karena saya orang Lombok bangga. Dan itulah yang disebut bersyukur. Di mana berada itulah ada yang terbaik yang harus disyukuri. Yang disyukuri itu adalah, arti syukur adalah menerima dan menghargai nikmat waktu dan tempat itu. Sekarang paling baik bagi saya adalah apa yang saya dapatkan sekarang di sini. Paling bahagia orang adalah yang merasa bersyukur karena karena menikmati sekarang di sini. Orang yang sengsara adalah yang selalu menganggap bahwa di sana lebih baik daripada di sini. Orang yang merasa yang sengsara adalah yang merasa bahwa kemarin, dulu, besok lebih baik dari sekarang, sehingga lupa mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Itu maksud dia. Syukur adalah merasa menikmati dan mensyukuri nikmat yang sekarang ini. Tidak mengatakan laik, tidak mengatakan dulu atau lema. Maka mari kita bersyukur. Nah, bersyukur sekali terakhir Indonesia Muslim, mukmin, Indonesia Lombok. Saya di agat. Siapa angkat tangan makin? Siapa yang merasa tidak bangga menjadi warga NW?
Ada? Siapa yang merasa bangga dengan warga NW? Angkat tangan. Saya bangga. Iya, karena saya dapat petunjuk, dapat pesan, dapat dibimbing oleh guru saya. Maka terutama untuk anak-anakku ini, adik-adik ini, terutama yang lahir setelah tahun 2000, yang tidak yang lahir setelah tahun 1997 atau yang lahir tahun 80-an, sila masih kodek waktu Bapak Maulana Syekh meninggal. Mungkin merasa bahwa guru kita Al-Muqfal Bapak Maulana Syekh jauh sekali dari pandangan, dari bayangan, berembe kaget dengan langsung terbimbing oleh beliau waktu itu.